Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga sampai saat ini kita masih dalam keadaan iman dan Islam. Kita dapat melaksanakan kewajiban salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam
semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada manusia yang paling kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Kemudian dari atas mimbar yang mulia ini khatib berwasiat kepada diri pribadi dan jamaah sekalian untuk mari kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jal dengan sebenar-benarnya iman dan takwa, yaitu dengan melaksanakan seluruh perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang kepada kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, sungguh menyedihkan dan sungguh menyayat hati mendengar berita dan menyaksikan berita yang tersebar dewasa ini. Kita merasa sedih dan merasa marah ketika mendengar berita dan melihat bahwa di sana ada sebuah negara yang menghina manusia yang paling kita cintai, manusia yang paling kita hormati dan kita muliakan, yaitu Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka jadikan Nabi kita sebagai bahan olok-olokan, sebagai bahan hinaan. Mereka cela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling bertakwa, yang paling penyayang yang pernah ada di muka bumi ini. Kita sebagai kaum muslimin, bagaimana menyikapi hal ini? Tentunya dengan informasi yang ada ya tentang penghinaan, pengolok-olokan terhadap Nabi Muhammad SAW, kita harus menyikapinya dengan benar. Kita harus menyikapi ini semua dengan ilmu. Kita di antara ya akidah kita sebagai seorang muslim memiliki akidah yang begitu sangat prinsip di dalam hidup kita. Akidah mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas segala-galanya setelah Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan kita terhadap anak-anak kita, terhadap istri kita, terhadap kedua orang tua kita, bahkan terhadap diri kita sendiri. Cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam harus jauh lebih besar dari semua orang yang ada di dunia ini. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dari Abdullah bin Hisham. Beliau berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhidu bi yadi Umar bin Khattab." Kami dahulu pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau memegang tangannya Umar ibn Khattab. Faqala lahu Umar. Lalu Umar berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi." Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cintai dari apapun itu yang ada di dunia ini. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La, tidak wahai Umar, ya, tidak wahai Umar, illa min nafsi." Faqala lahu, ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La walladhi nafsi biyadihi hatta akuna habba ilaika min nafsika." Tidak wahai Umar, sampai engkau lebih cintai daripada dirimu sendiri. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata, "Fa innahu al-an wallahi la anta habbu ilayya min nafsi." Sesungguhnya sekarang engkau adalah, demi Allah, adalah manusia yang paling aku cintai melebihi diriku sendiri. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-an ya Umar." Ya, sekarang sudah benar wahai Umar. Hadis ini menunjukkan kepada kita semua, hendaknya kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kita jadikan melebihi kecintaan kita dari apapun itu. Baik itu keluarga, anak, istri, orang tua, bahkan diri kita sendiri. Dan ini adalah akidah Islam.
Ini adalah prinsip akidah Islam, yaitu mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi apapun setelah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, siapapun yang mencela, yang menghina, yang mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mengolok-olok sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia divonis kafir dan pedang terhunus layak untuknya, yaitu dia berhak untuk dihukum dengan dipenggal kepalanya, sebagaimana ya dijelaskan dengan panjang lebar oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya As-Sarim Al-Maslul li Syatimir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tentunya itu tidak dilakukan secara individual, secara personal. Itu dapat dilakukan oleh pemimpin atau orang yang mewakilinya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melihat realita ini, melihat penghinaan dan pengolok-olokan dengan membuat karikatur Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh sebuah negara di Eropa sana, ini menjadikan kita semua marah, menjadikan semua kita geram. Bagaimana tidak, Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita muliakan dihina oleh orang lain, dihina orang-orang kafir, kita marah. Akan tetapi kemarahan ini hendaknya dibarengi dengan ilmu. Kemarahan ini hendaknya disikapi dengan benar, dengan melakukan sikap-sikap yang benar sesuai tuntunan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan cara serampangan, bukan dengan cara asal emosi dibunuh si penghina tersebut tanpa ada aturannya, bukan dengan cara demonstrasi datang ke kedubes negara tersebut, bukan dengan cara seperti itu. Sama sekali itu tidak benar. Sama sekali semua itu tidak dibenarkan. Ingatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau tinggal di Mekah, beliau sudah banyak dihina, beliau sudah banyak diolok-olok, beliau sudah banyak dicaci maki. Beliau dikatakan sebagai orang gila, beliau dikatakan sebagai seorang penyair, beliau dikatakan sebagai penyihir, bahkan sempat beberapa kali beliau akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi Nabi SAW bagaimana menyikapi penghinaan tersebut? Beliau bersabar. Beliau tidak asal serampangan membalas dendam terhadap orang-orang yang menghina beliau sallallahu alaihi wasallam. Yakinilah setiap siapa saja yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kesudahannya adalah kerugian. Kesudahannya adalah kehancuran. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kautsar, "Inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya orang yang membencimu akan terputus. Kita tunggu saja kehancuran yang akan dialami oleh orang yang telah menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk saat ini, lantas sikap apa yang dapat kita lakukan sebagai pembelaan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, yaitu dengan mempelajari sirahnya, dengan mempelajari perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mengetahui siapa keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mengetahui lingkungan hidup yang pernah ditinggali oleh Rasulullah SAW. Kita harus mengetahui perjalanan kehidupan Nabi SAW dari sejak sebelum kelahiran, setelah kelahiran, ketika masa kanak-kanak, dewasa sampai meninggal SAW. Kita harus mengetahui siapa sahabat-sahabat yang mendampingi Rasulullah SAW, yang memindahkan ilmu dari Nabi SAW kepada kita semua, sehingga kita contoh itu semuanya. Ini cara yang pertama. Kita harus mengetahui sirah, sepak terjang perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, yaitu dengan cara meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh aspek kehidupannya, baik itu dalam akidahnya ataupun ibadahnya, dan begitu pula dalam akhlaknya. Kita buka kembali lembaran-lembaran hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pelajari kembali sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena pada sunnah itulah kita akan mendapatkan gambaran yang sangat jelas bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalani kehidupannya, bagaimana ibadah
akidah, akhlak yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya yaitu tentunya dengan berpegang teguh menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita ketahui ajaran-ajaran Nabi, akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibadahnya, akhlaknya, sifat-sifatnya, maka hendaknya kita pegang erat-erat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Lalu kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita kedepankan ajaran contoh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kesampingkan pendapat pribadi kita, hawa nafsu kita, pendapat orang tokoh yang ada di sekitar kita, nenek moyang kita, budaya kita dan yang lainnya. Ya, semua itu berada di bawah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kedepankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita jauhi hal-hal perkara baru di dalam agama, di dalam ibadah yang bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga cara membela Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu dari hujatan kepada beliau ataupun kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada orang yang menghujat Nabi, mencela-cela, kita balas dengan kajian ilmiah. Kita balas dengan penjelasan ilmiah. Kita jelaskan kepada mereka bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah seperti apa yang mereka tuduhkan. Kemudian langkah yang lain yang bisa kita laksanakan di dalam rangka pembelaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama untuk para pemimpin dan umumnya kita kaum muslimin, yaitu dengan cara memboikot produk-produk negara yang telah menghina Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lagi kita gunakan produk orang-orang yang telah menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tunjukkan ketidakloyalan kita kepada mereka. Kita tunjukkan sikap tegas kita kepada mereka bahwa kita mengecam keras perbuatan yang telah mereka lakukan, penghinaan yang telah mereka lakukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita alihkan semua kebutuhan kita kepada produk-produk yang telah diproduksi oleh kaum muslimin sehingga bisa membantu perekonomian kaum muslimin. Mudah-mudahan dari khutbah Jumat yang singkat ini kita dapat mengambil faidah yang bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tatkala seseorang menghina, mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dia sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dia telah menyatakan perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidaklah buta. Allah tidaklah tuli. Allah mengetahui itu semua dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas setiap perbuatan yang dilakukan oleh orang yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu janganlah khawatir bahwa semua itu tidak akan ada balasannya. Semua itu pasti ada balasannya, ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai kaum muslimin selayaknya kita tunjukkan kecintaan kita lebih besar lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan terus mempraktikkan ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan terus melakukan amalan-amalan yang telah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dengan perbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyara." Barang siapa yang bersalawat kepadaku sebanyak 1 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Terutama di hari Jumat yang mulia ini memang disunnahkan bagi kita untuk memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima."
Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalatlah dan ucapkanlah salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا